Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kembali kita berjumpa dalam acara Ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, tentunya acara ini merupakan kerja bareng antara Radio Buana Asri dan KPU Kabupaten Sragen. Dan malam hari ini Ngobar KPU akan mengangkat tema potensi masalah pemilu dan pemilihan serentak 2024. Menghadirkan narasumber Bapak Minarso SPD MPD Ketua KPU Kabupaten Sragen, kemudian Bapak Suwarsono SPD Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, kami juga nanti akan mempersilahkan Anda berinteraktif bersama kami langsung kepada narasumber nanti di interaktif kami, line telepon 0271 890799 atau juga SMS dan WhatsApp di 082 133 950947. Dan Mitra Buana, kami tunggu atensi Anda untuk bergabung dalam ngobrol bareng KPU pada kesempatan malam hari ini bersama saya Gian Rahmat Solihin yang akan memandu Anda hingga nanti 1 jam ke depan. Tentunya Mitra Buana, saya akan menyapa tamu kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, selamat malam untuk Pak Minarso, Ketua KPU Kabupaten Sragen. Selamat malam Pak Minarso, apa kabarnya nih? Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Radio Buana Asri Sragen. Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi sempat kondur dulu atau langsung ke sini nih Pak? Oh, langsung Mbak, langsung jarak ya? kita cukup jauh lah, satu perjalanan, satu berangkat, satu kali pulang aja. Iya, soalnya dari Gemolong ya Pak ya. Baik, kemudian narasumber kita yang berikutnya, Bapak Suwarsono SPD, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Internal. Selamat malam Pak Suwarsono, gimana kabarnya? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ya Pak ya, Ngobar dengan KPU Kabupaten Sragen. Begitu, terima kasih. Kami dengan Pak Min tidak pulang. Tidak pulang ya, langsung ke sini ya. Ya kemarin juga Pak Muhsin dan Pak Pri itu juga nggak kontur itu katanya langsung sini. Luar biasa. Kalau sudah tahapan nanti mungkin nggak pulang-pulang. Rumahnya di KPU ya Pak ya. Baik, nanti kita akan membahas tema kita tentang potensi masalah pemilu dan pemilihan serentak 2024, dan tentunya nanti kita juga mempersilahkan kepada pendengar Pak yang ingin bergabung bersama kita di Ngobar KPU pada kesempatan malam hari ini. Baik Mitra Buana, berbicara tentang dunia politik juga erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu. Sistem pemilihan umum menjadi salah satu bentuk dari negara demokrasi seperti Indonesia. Disinilah peran rakyat diikut sertakan untuk menyuarakan, menyampaikan, dan mengambil keputusan. Dan langsung saja, karena kita akan membahas tentang pemilu dan pemilihan serentak 2024, kita juga akan mengedukasi kepada masyarakat tentunya. Mungkin bisa dijelaskan apa dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Monggo, ini yang akan menjawab. Ini divisi hukumnya. Divisi hukumnya ini berarti ya. Divisi hukumnya ahlinya ini, monggo silakan Pak Suwarsono. Terima kasih. Regulasi atau dasar hukumnya ini, monggo silakan. Selamat malam Mitra Buana Sragen yang hari ini mengikuti kegiatan nobar bareng bersama Radio Buana Asri Sragen. Semoga ini menjadi bagian khasanah pendewasaan politik masyarakat Sragen mestinya, bagi pemilih, bagi peserta pemilu, dan bagi pegiat pemilu. Jadi dasar hukum pemilu dan pemilihan serentak, sekali lagi ini perlu kami tegaskan bahwa 2024 itu ada 2 agenda besar. Pertama pemilu, pemilihan umum itu memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Itu nanti masih dalam proses kesepakatan, jadi dengan pemerintah dan berbagai elemen yang ada di tingkat pusat sana. Kemudian itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian untuk berikutnya yaitu pemilihan. Pemilihan itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ini nanti secara undang-undang memang sudah diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu jelas sekali ditegaskan di situ bahwa penyelenggaraan pemilihan serentak itu pada bulan November 2024.
Ini dasarnya itu sangat jelas sekali, sehingga situasi kemarin itu memang di tingkat rapat dengar pendapat dan di tingkat DPR Provinsi RI sana, mohon maaf, itu posisinya memang tidak ada perubahan regulasi terkait dengan pemilu dan pemilihan. Itu Mbak kira-kira posisinya yang bisa kami jelaskan. Iya, jadi beda ya Pak ya, pemilu ini adalah memilih presiden dan wakil presiden dan legislatif ya Pak ya. Kemudian untuk pemilihan serentak atau pemilihan ini untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali-wali kota, begitu ya Pak ya. Baik, kemudian sebenarnya bagaimana sih Pak kewenangan KPU Kabupaten Sragen dalam membuat dan menetapkan produk hukum? Ya, jadi kalau di KPU RI sampai tingkat KPU Kabupaten itu sebenarnya kalau produk hukum itu dari undang-undang, kemudian peraturan KPU itu adalah produknya dari KPU RI, kemudian nanti juga ada keputusan KPU RI, ada keputusan yang lain termasuk di dalamnya adalah surat dinas dan surat edaran, itu produk hukum dari KPU RI sampai provinsi. Itu kalau di kabupaten itu kewenangannya hanya membuat produk hukum dalam bentuk surat keputusan KPU begitu. Keputusan KPU itu yang menjadi produk hukum tertinggi. Jadi kewenangannya memang sebatas itu. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan produk hukum itu memang menjadi bagian-bagian proses turunan dari RI, kemudian akan diterjemahkan di tingkat kabupaten gitu. Jadi di KPU RI itu ada peraturan KPU, ada keputusan KPU RI, kemudian ada keputusan sekretaris KPU RI, kemudian di dalamnya juga nanti juga ada surat dinas, surat edaran, dan keputusan-keputusan yang lain yang di situ nanti akan bermuatan hukum yang sifatnya nanti mengikat ke bawah begitu. Tapi kalau di kabupaten itu kewenangannya hanya keputusan KPU kabupaten kota, dan nanti ada surat yang lain sifatnya juga itu turunan dari KPU RI begitu. Baik. Kemudian apa saja sih Pak yang sudah dipersiapkan KPU dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024? Sebetulnya kan masih lama nih Pak. Ya mungkin sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen Pak untuk menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Sampai saat ini apa saja nih persiapan yang sudah dilakukan? Sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan KPU kalau seperti ini nggak ada pekerjaan, itu sebenarnya justru malah kita itu pekerjaannya juga nggak berhenti. Jadi soalnya nggak kelihatan ya Pak ya. Baik yang sifatnya daring maupun luring itu semuanya berproses begitu. Artinya di saat nanti pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, ini Pak Ketua ini sebagai Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik ini sudah merancang pola anggaran untuk pemilihan bupati tahun 2024 dan sekarang sudah berproses begitu. Artinya secara rigid ini sudah dipersiapkan. Di sisi yang lain kita juga mengikuti proses-proses terkait dengan bagaimana nanti rencananya terkait dengan penyederhanaan surat suara yang dulu juga menjadi bagian proses yang menjadi momok bagi para penyelenggara di tingkat paling bawah begitu. Ini juga sudah terus-menerus diikuti, kemudian ada bagaimana simulasi pemungutan suara sampai hitungan detik dan sebagainya, ini terus-menerus dilakukan dan diikuti oleh seluruh penyelenggara khususnya KPU Kabupaten Sragen. Termasuk juga KPU Kabupaten Sragen juga mengadakan kegiatan daftar pemilih berkelanjutan. Artinya setiap bulan kita itu dengan Dukcapil, dengan Bawaslu, dengan beberapa stakeholder yang lain itu melakukan validasi terkait pemutakhiran data berkelanjutan. Agar apa? Daftar pemilih itu besok sampai dengan batas waktu prosesnya menuju penetapannya itu betul-betul valid. Jadi migrasi data pemilih, kemudian TNI Polri yang sudah pensiun menjadi pemilih, kemudian ada remaja yang menjadi pemilih pemula, kemudian ada remaja-remaja yang masuk menjadi TNI Polri yang tidak bisa jadi pemilih, ini juga menjadi bagian-bagian proses yang terus divalidasi agar hak-hak masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik dan benar ini benar-benar terlindungi. Di sisi yang lain itu juga
KPU Kabupaten Sragen mengadakan berbagai kegiatan, misalnya mengadakan webinar, mengadakan seperti malam ini juga bagian dari pengkayaan khasanah kepada publik agar lebih tahu lagi terkait dengan kepemiluan. Kemudian juga kita juga merancang kegiatan dengan partai politik untuk bisa berkunjung ke sana, diskusi tentang dinamika politik dan sebagainya. Ini bagian dari proses bahwa KPU Kabupaten itu agendanya juga tidak ada henti-hentinya, apalagi nanti kita sambil menunggu keputusan dari KPU RI terkait dengan hari dan tanggalnya, mesti nanti kita akan berpacu dengan waktu untuk menyusun program kerja, jadwal dan sebagainya. Berarti masih banyak sekali yang harus dipersiapkan ya Pak ya. Baik, mungkin nanti sebelum kita lebih detail membahas potensi masalah apa saja yang akan muncul di penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, mungkin boleh deh kita refleksi penyelenggaraan pemilu di 2019 dan pemilihan serentak tahun 2020 di KPU Kabupaten Sragen sendiri seperti apa Pak? Mungkin ini Pak Minarso yang akan menjawab atau nanti bisa saling menambahkan ya bagaimana refleksi penyelenggaraan pemilu kemarin Pak di Sragen, apa juga banyak masalah gitu apa lancar-lancar saja gitu ya Pak ya. Monggo silakan Pak Minarso. Oke, terima kasih. Begini Mbak ya, jadi catatan pertama saya dulu perlu kami sampaikan bahwa pemilu tahun 2024 nanti itu adalah pemilu yang ke-6 sepanjang sejarah era reformasi. Ke-6 ya Pak ya? Ke-6. Dan sekaligus pemilu yang ke-13 sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Artinya bahwa bangsa Indonesia itu termasuk kita yang ada di Sragen itu telah melaksanakan pemilu sebanyak 13 kali yang akan datang. Itu bukan jumlah yang sedikit, bukan perjalanan yang pendek. Lah, setiap pemilu satu ke pemilu yang lain itu ternyata tetap menyisakan masalah-masalah. Tetap ada ya Pak ya, banyak masalah ya Pak ya. Iya, tetap ada. Tetapi masalah itu dari pemilu satu, misalnya pemilu pertama ada masalah. Kemudian masuk daftar inventaris masalah untuk diselesaikan di pemilu yang selanjutnya. Barangkali yang pertama sih selesai. Tapi ingat, di pemilu selanjutnya ternyata muncul masalah baru. Nanti kemudian masuk inventarisasi masalah kembali, diantisipasi, disiapkan sedemikian rupa. Ternyata muncul masalah baru tak lagi. Terkecuali adalah kemarin di pemilu 19. Nah, bagaimana kita lihat dan masyarakat sudah tahu ya bahwa setiap poin kegiatan atau tahapan pemilu itu berpotensi menghadirkan masalah. Itulah yang saat ini kami KPU Kabupaten Sragen punya statement adalah wait and ready. Menunggu dan siap. Siap untuk apa? Kita tunggu kepastian pelaksanaan pemilu sebenarnya kapan sih? Nah, orang Jawa bilang ini jane kami jujur ya sudah ngampet, kita mau lari sudah ancang-ancang terus, tapi sempritnya kapan itulah yang saat ini sedang kita tunggu. Nah, adapun catatan-catatan kita yang kemarin misalnya pemilu 2019 jelas di Mahkamah Konstitusi itu masih terus bergulir, daftar pemilih yang dipersoalkan oleh para pihak penggugat. Ya wajar-wajar saja, karena apa? Memang di era demokrasi ini baik itu masyarakat, kemudian pemantau pemilu, berlebih-lebih peserta pemilu itu mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi, bahkan mesti tidak percaya, tetapi yang penting prosedural secara hukum terhadap adanya DPT, kemudian sosialisasi yang dianggap kurang maksimal, kemudian bagi penyelenggara juga, penyelenggara di Sragen khususnya catatan di Pilkada masih merasakan bahwa kesejahteraan atau upah atau honorarium untuk para pejuang di tingkat ad hoc, di PPK, di PPS dan sebagainya itu ternyata masih relatif kecil ya. Walaupun banyaknya
kesejahteraan belum tentu menjamin bahwa seluruh kegiatan akan luar biasa, tidak juga. Tetapi ingat bahwa kesejahteraan itu menjadi prasyarat kita semua untuk bisa mobile dengan baik. Dan lebih semangat mungkin ya, Pak ya. Termasuk itu. Penyemangat ini ya. Iya, penyemangat juga. Iya, baik. Baik, mungkin Pak Warsono akan menambahkan tentang refleksi penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin Pak. Jadi begini. Jadi Sragen itu termasuk kabupaten dengan jumlah kecamatan yang besar juga. 20 ada kecamatan 20 kecamatan. Kemudian kemarin itu ada 3.644 TPS ya Pak ya. Dan itu manajemen sekian banyak orang dengan pola situasi dan kondisi yang ada memang ya luar biasa. Boleh dikatakan selama kami dan Pak Mirnaso itu 5 orang itu kan dilantik per tanggal 24 Oktober 2018 ke sini, alhamdulillah atas dukungan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen, stakeholder yang ada, peserta pemilu yang ada di Kabupaten Sragen 2019 itu boleh kami nyatakan sebagai proses pemilu yang berjalan baik dan lancar, dan tidak ada permasalahan-permasalahan hukum yang berarti pelanggaran kode etik, juga masih bisa dilakukan pendekatan-pendekatan penyelesaian yang sebaik-baiknya, termasuk juga tidak ada PSU, jadi pemungutan suara ulang itu tidak ada. Tidak ada yang diulang ya? Iya, dari 3.644 TPS itu berarti kan di situ ada 7 orang KPPS, 2 tenaga ketertiban dan plus nanti saksi yang ada, belum lagi ada pengawas TPS dan sebagainya. Alhamdulillah dengan doa-doa dari seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen ini semuanya berjalan lancar. PHPU juga tidak sampai kepada ranah proses selanjutnya, itu sudah dismisal, sudah selesai, tidak ada masalah. Kemudian di tataran partisipasi kita secara rata-rata, karena dinamikanya kemarin itu untuk partisipasi Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota itu dinamis, berbeda-beda. Itu kalau kita rata-rata itu dulu sampai 75%, meskipun targetnya nasional itu 77%, kita masih kurang dari itu, tapi dari situasi dinamika yang ada itu udah alhamdulillah, karena Sragen itu kabupaten yang perantaunya juga banyak. Artinya betul. Kalau dihitung dari posisi DPT-nya yang merantau itu juga banyak ya Pak Min. Artinya kalau posisi itu dihitung secara detail kondisi yang hanya ada di situasi saat itu menyoblos domisili di Sragen, mungkin partisipasi kita juga akan naik. Tapi alhamdulillah bahwa proses itu sudah berjalan lancar. Kemudian terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, kita course bisnisnya KPU melayani juga kita layani semuanya, proses dinamika politik yang ada, termasuk calon perseorangan juga kita layani dengan sebaik-baiknya, baik bintek, pendampingan ke posko dan sebagainya, itu juga menjadi bagian course KPU untuk melayani sebaik-baiknya kepada peserta pemilu begitu. Artinya semuanya tidak ada diskriminasi, baik itu dari koalisi partai politik maupun perseorangan, semuanya kita layani dengan baik. Dan pilkada 2020 itu meskipun dalam kondisi pandemi, kita juga progresnya juga bagus, berjalan lancar. Kemudian posisi partisipasi kita itu juga 73,86%. Ini adalah sesuatu yang menurut kami juga baik di situasi seperti itu. Satu pasangan calon, ada pandemi yang luar biasa. Kemudian juga situasinya juga sangat mengkhawatirkan di TPS, biaya untuk APD dan sebagainya juga besar, tapi besar itu ya Pak ya kemarin besar memang. Itu kalau nggak salah 16-an miliar untuk APD saja. Karena untuk untuk mewujudkan manifestasi dari kedaulatan rakyat memang mahal, jadi semua prosesnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang paling penting saat itu adalah bahwa tidak ada klaster COVID-19 yang positif dari proses kegiatan pilkada. Yaitu situasinya menurut kami adalah sesuatu yang
luar biasa. Kemudian penyelenggara itu juga disiplin protokol kesehatannya juga luar biasa. Juga luar biasa ya, kemudian Pak, ya. kami juga berterima kasih pada pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada yang membantu dengan baik perjalanan pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2020. Itu saya kira refleksi kita untuk 2019 dan 2020 itu termasuk bagus ya Pak Amin ya menurut saya, dan itu menjadi bagian yang nanti bisa menjadi kerangka acuan untuk 2024 nanti begitu. Itu termasuk RBA juga berperan mensosialisasikan ya, itu kita nggak boleh lupa itu. Iya betul Pak. Kita juga woro-woro itu Pak. Oh iya. Baik, mungkin bisa ditambahkan Pak, menyinggung tadi Pak Suwarsono tadi sudah menjelaskan untuk kerjasama dengan stakeholder. Nah, saya juga ingin menanyakan Pak, sebenarnya upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Sragen sendiri untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan peserta pemilu itu seperti apa sih Pak? Sehingga kemarin juga sudah istilahnya berjalan lancar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suwarsono tadi. Ya begini, memang KPU itu adalah lembaga yang mandiri, tetapi bukan berarti KPU berjuang seorang diri, KPU berjalan sendiri. Artinya di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur KPU banyak sekali pasal-pasal juga yang menjelaskan bahwa KPU wajib berkoordinasi dengan pihak terkait. Contoh ya, manakala kita di dalam proses pemetaan daftar pemilih baik dari sementara dan akhirnya menjadi daftar pemilih tetap, maka di sanalah KPU wajib berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu sudah harga mati, nggak bisa kita tawar-tawar. Iya, betul. Ya. Kemudian contohnya kembali di saat kita menyiapkan logistik yang notabene di sana ada gudangnya, kemudian ada logistiknya. Kepada siapa KPU harus berkoordinasi? Oh ternyata banyak pihak Mbak yang harus kita libatkan. Di antaranya kalau menyangkut keamanan otomatis adalah dengan pihak Polri, dalam hari ini Polres Sragen, kemudian dengan TNI yaitu Kodim 0725 Sragen. Bahkan kalau pemilu itu di masa musim-musim hujan seperti Pileg 2019 itu ketika bulan Februari Maret kan pemilunya April ya itu ya. Iya betul. Maka kepada pihak yang menangani masalah bencana alam dan sebagainya di Sragen itu kita pun mewajibkan diri kita untuk bisa berkoordinasi secara langsung. Nanti kita minta petunjuk dari pihak yang berwajib bagaimana curah hujan di Sragen, potensi bencana alamnya apa tidak, itu KPU mewajibkan kita untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait yang ada. Termasuk kemarin yang luar biasa itu adalah penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Itu ternyata luar biasa, sumbangan seluruh masyarakat berlebih-lebih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Baru sedikit kisah saja ya, untuk menjadi seorang KPPS mencarinya kita sudah relatif sulit ya Pak. Kemudian harus rapid test. Ketika rapid testnya itu menunjukkan tanda-tanda bahwa bersangkutan itu ternyata positif, mereka harus mundur atau diganti. Kalau hanya mundur diganti ada, masih ringan Mbak. Tantangannya apa? Penggantinya nggak ada ya Pak ya? Yang lain itu ikut mundur. Jadi sudah dapat 7 ya kan? Yang satu positif, ternyata dia yang lain adalah mundur. Maka kepada siapa lagi kalau tidak dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah desa seluruh Kabupaten Sragen, kita selalu berkoordinasi. Sekali lagi dalam menjalankan tugas KPU adalah terus-menerus mengharapkan, mengajak untuk bekerja sama, bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Artinya bahwa penyelenggaraan pemilu itu suksesnya bukan karena KPU seorang diri ibaratnya, tetapi berkat
dukungan dari semua pihak. Itu seperti itu, Mbak. Iya. Ya. Baik, Mitra Buana, kami juga mempersilahkan untuk Anda berinteraktif bersama kami. Nanti pertanyaan Anda bisa langsung melalui line telepon kami di 0271890799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, Pak, tapi kita tahan dulu ya, Pak ya. Nanti kita juga akan segera ke topik kita tentang potensi masalah pemilu yang di tahun 2024 nanti akan timbul apa saja ya. Dan ini nanti WhatsApp dari pendengar juga akan saya bacakan pertanyaannya. Tapi kita rehat, kita jeda, kita dengarkan lagu berikut ini. Baik Mitra Buana, kembali dalam acara live talk show Ngobar KPU Kabupaten Sragen. Ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen dengan tema potensi masalah pemilu dan pemilihan serentak 2024 dengan narasumber Ketua KPU Kabupaten Sragen Bapak Minarso SPD MPD, kemudian Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Internal Bapak Suarsono SPD. Dan silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung juga kami persilakan. Pertanyaan Anda di line telepon kami 0271890799 atau juga bisa melalui SMS atau WhatsApp di 082133950947. Baik, saya bacakan dulu satu pertanyaan yang sudah masuk nih Pak ya. Dari Pak Hadi di Sragen. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Bapak-bapak narasumber. Dengan akan dilaksanakan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024, kemungkinan masalah yang timbul salah satunya adalah mengenai kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih lantaran diprediksi akan banyak surat suara pemilu 2024. Nah, bagaimana antisipasinya? Mohon dijelaskan, matur nuwun. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Hadi. Ini Pak Hadi di Sragen. Iya. Jadi beliau ini menjelaskan mungkin ada masalah yang timbul, salah satunya adalah kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih lantaran mungkin diprediksi nih Pak ya mengenai surat suaranya itu Pak. Monggo silahkan bisa dijawab Pak Suarsono atau Pak Minarso, nanti bisa saling menambahkan. Monggo silahkan. Gimana nih Pak prediksinya ya, nanti mengenai surat suara pemilu di 2024 nanti Pak? Baik. Terima kasih Pak Hadi di Sragen ya. Terima kasih atas perhatiannya di dalam dunia kepemiluan di Sragen Pak Hadi. Betul yang disampaikan selaku penanya Pak Hadi tadi bahwa pencermatan kita istilah surat suara tidak sah itu masih relatif tinggi. Itu penyebabnya tidak sendiri. Jadi masalah itu sebenarnya kan tidak berdiri sendiri. Dulu ketika sistem pemilu masih distrik tertutup begitu, orang kan hanya memilih partai Mbak ya. Iya. Dicoblos satu partai rampung urusan ya. Tetapi setelah kita dengan distrik terbuka, ternyata pemilih itu harus memilih nama caleg. Nah, ternyata banyak kami perhatikan di dalam evaluasi kami bahwa ketika mencoblos presiden, wakil presiden, ya mereka nggak ada kesulitan. Maaf jujur, termasuk orang tua kami, ayah ibu saya itu nggak ada kesulitan karena betul. Sifatnya foto ya. Ya foto dan sedikit ya Pak. Iya, tetapi ketika harus memilih ya, ada caleg DPR RI-nya, ada DPD-nya, ada provinsinya, ada tingkat 2 tingkat DPRD kabupaten maksudnya ya, itu salah satu resiko bahwa inilah sistem pemilu yang kita anut, di samping memperhatikan partainya juga memperhatikan siapa caleg yang akan dipilihnya. Betul. Nah, maka yang terbanyak kita perhatikan ternyata dengan rasa hormat adalah tidak lepas dari tingkat pendidikan warga kita. Kita bicara di
Sragen ya, istilahnya orang yang betul-betul mampu baca tulis. Ada juga kasus gini kan, bisa baca, tetapi ternyata punya gangguan penglihatan, lupa nggak bawa kacamata, atau istilahnya kaca plus atau minus dan sebagainya. Ternyata yang paling banyak itu adalah satu, kenapa? Suara DPR kabupaten, suara DPR provinsi, kalau dilanjut suara DPR pusat, ternyata bervariasi bahwa DPR pusat itu paling banyak suara tidak sah, selebihnya menurun ke provinsi, selebihnya baru yang paling tinggi suara sahnya itu ternyata adalah DPR kabupaten. Itu pertama adalah faktor pendidikan masyarakat. Yang kedua, bisa saja dari luaran sana, karena sistem ini jangan dikira menyulitkan jajaran KPU saja, enggak. Juga menyulitkan masyarakat umum saja, enggak juga. Ternyata kami juga sering sharing dengan kawan-kawan partai politik, ternyata sistem ini juga menyulitkan parpol, menyulitkan caleg, Mbak. Apa? Saya harus berkampanye, mengkampanyekan DPR pusat, mengkampanyekan presiden calon dari partai saya, mencalonkan kolega yang separtai dengan saya harus memikir kampanye untuk diri saya sendiri. Saya juga mendapatkan catatan, apa itu? Banyak caleg di tingkat daerah itu istilahnya potong kompas. Karena nggak ada waktu betul untuk mendukung provinsi secara all out, apalagi mendukung caleg tingkat pusat, sehingga ada 1-2 caleg yang kala itu potong kompas, udahlah coblos saya aja, rampung urusan. Itu adalah termasuk juga satu dari sekian banyak indikator sehingga suara tidak sah itu masih relatif tinggi. Nah, berlebih kita lihat nanti jenis surat suara nanti yang akan dipakai oleh KPU dalam pemilu 2024 itu nanti seperti apa. Justru pada kesempatan ini sebatas kami menyampaikan bahwa saat ini KPU Republik Indonesia sedang mengadakan simulasi-simulasi jumlah pilihan yang jumlahnya 5 itu nanti akan dimuat dalam berapa surat suara. Kita tunggu saja apakah tetap 5, apa 3 dan sebagainya. Itu kita dalam posisi tadi di awal wait and ready kami di tingkat kabupaten. Tapi kesimpulan bahwa banyak sekali faktor kenapa surat suara banyak yang istilahnya prosentase tidak sah itu ternyata masih relatif tinggi. Ukurannya 2, 1 presiden tinggi, yang kedua DPR kabupaten kota, karena kawan-kawan caleg itu sangat getol kampanyenya, sehingga ada yang mungkin maaf ini ya, karena keterbatasan energi istilahnya, sehingga dalam rangka mempromosikan, mengkampanyekan kawan-kawan caleg satu partai di tingkat provinsi dan pusat itu, maka agak sedikit berkurang, bahkan ada yang kurang. Begitu, faktornya banyak. Begitu Pak Adi, terima kasih. Iya, baik, ini juga ada pertanyaan kembali dari Mbak Sari yang ada di Karangmalang. Selamat malam Mbak Sari, terima kasih pertanyaannya. Dengan pemilu dan pemilihan serentak, masalah yang timbul diantaranya adalah tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara di tingkat TPS. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Apa yang akan dilakukan KPU Kabupaten Sragen untuk mengantisipasi tingginya beban kerja penyelenggara pemilu? Mohon penjelasan. Monggo, ini strateginya seperti apa Pak? Ini kan juga ada persiapan-persiapan ke sana tentunya. Iya, gini, yang pertama saya sedikit nyambung tadi pertanyaan Pak Hadi begitu, ya, dan menyambungkan apa yang sudah dijelaskan Pak Ketua begitu. Jadi yang pertama adalah jawabannya adalah yang paling cocok gitu, paling cocok. Tapi ini berproses itu. Penyederhanaan surat suara. Iya, penyederhanaan surat suara. Nah, saat ini
ini posisinya simulasi-simulasi ini terus dilakukan oleh KPU RI berkeliling seluruh Indonesia dengan beberapa pilihan tempat begitu. Artinya kemarin terakhir itu di Bali ya Pak Ketua ya, di Bali itu juga dilakukan kegiatan bagaimana kalau surat suara itu hanya 1 lembar surat suara yang pemilu ini, yang di situ ada presiden, wakil presiden pilihannya, kemudian DPR RI, DPD RI, kemudian DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota itu satu lembar surat suara. Kemudian di situ juga nanti solusinya juga mungkin tidak dicoblos, tapi menulis. Nah, di bilik itu nanti ada DCT, daftar calon tetap. Ya, di situ nanti bukanya di situ. Jadi efektivitas penggunaan kertas akan lebih baik lagi. Itu versi yang pertama. Ada lagi yang versi yang lain begitu. Presiden dan DPR-nya jadi satu, kemudian DPD sendiri. Berarti ada 2 surat suara. Ini juga bagian-bagian yang memudahkan daripada bagaimana agar nanti pemilih itu tidak terlalu repot. Tetapi ini juga menjadi bagian strategi KPU bagaimana mensosialisasikan itu agar nanti pemilih dan peserta pemilu itu juga tidak kesulitan dalam rangka mensosialisasikan ini kepada calon pemilih. Ini juga ada versi yang lain, ada 3 versi surat suara dan dinamika ini masih terus digodok oleh KPU agar kami sambungkan dengan pertanyaan Mbak Sari tadi dengan situasi penyederhanaan surat suara ini juga akan memudahkan berproses di dalamnya. Kalau surat suaranya sedikit, prosesnya juga tidak seperti kemarin kan ngitung dulu di presiden, selesai ngitung berikutnya di DPR RI, selesai ngitung lagi, lah itu jejer-jejer begitu banyaknya itu juga makan waktu yang lama, belum nanti komplain protes dari saksi-saksi masing-masing dari kontestan tersebut. Ini juga butuh waktu yang lama. Sampai kemarin ada keputusan untuk menambah waktu lagi sampai siang prosesnya itu selesai, boleh dilakukan penyelesaian kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sistem informasi. Jadi KPU ini sudah dirancang, ada beberapa yang sudah berjalan baik, termasuk di dalamnya nanti ada Sirekap. Sirekap itu sistem informasi rekapitulasi. Itu bagian dari teknologi yang diciptakan oleh anak-anak ITB dan kebetulan itu bisa diadopsi dengan proses selanjutnya, hanya memang kekuatan hukumnya masih berproses. Artinya cukup dengan memfoto saja dari hasil perhitungan yang ada di rekapitulasi itu sudah bisa langsung diterjemahkan dan itu memudahkan dan tidak banyak menggunakan kertas dan sebagainya. Itu Sirekap. Belum yang lain-lain itu banyak sekali. Jadi sistem informasi yang aplikasinya nanti digunakan KPU ada Sirekap, ada sistem informasi logistik, ada sistem informasi KPU dan Badan Ekdok. Artinya nanti juga bisa mengecek terkait dengan kegandaan daripada penyelenggara. Ada lagi Sidalih itu terkait dengan sistem informasi data pemilih dan sebagainya. Masih ada beberapa yang lain yang di situ nanti memudahkan bagi pemilih, bagi peserta pemilu juga, kemudian bagi penyelenggara juga efektif, efisien dalam rangka proses penggunaannya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan timbul ke depan, memang KPU RI sampai KPU Kabupaten terus melakukan inventarisasi proses. Jadi kalau masalah-masalah yang muncul yang biasanya umum terjadi dari dulu kan di saat pemutakhiran data pemilih itu mulai dari proses pembentukan PPDB, coklit dan sebagainya sampai nanti penetapan daftar pemilih tetap itu juga berpotensi bermasalah. Itu juga sudah diantisipasi. Kemudian logistiknya juga menjadi potensi masalah juga. Terkait nanti ketepatan waktu, ketepatan jenis, ketepatan kualitas dan sebagainya. Dan kasus kemarin juga ada situasi di mana ada surat suara yang keliru dapil, itu juga menjadi bagian proses. Tapi juga KPU RI juga sudah membuat surat edaran terkait dengan keputusan itu. Terkait dengan pencalonan yang saat ini nanti juga mesti akan sangat ramai sekali karena ada beberapa peserta pemilu yang saat ini nanti akan berproses juga menjadi pendatang baru yang di situ mempunyai hak yang sama dan KPU juga harus melayani secara bersama-sama. Termasuk juga bagaimana agar proses
kegiatan penyelenggaraan sampai di tingkat bawah itu betul-betul independen dan tidak memihak kepada siapapun. KPU dalam rangka menyelenggarakan pembentukan badan ad hoc itu juga harus hati-hati betul, harus mengatur regulasi yang ada, kemudian harus mencermati situasi calon penyelenggara itu mestinya pada posisi yang independen, bukan pengurus parpol, tidak suami istri dari penyelenggara. Kemudian umur itu juga menjadi bagian proses. Termasuk kemarin ada informasi bahwa nanti penyelenggara juga harus sudah vaksin 2 kali. Menjadi bagian proses-proses yang itu sudah insya Allah kita identifikasi, tetapi yang namanya orang punya kerja seperti KPU itu menyelenggarakan pemilu kan mesti ada kekurangannya. Betul. Dari proses-proses itu tentu akan kita evaluasi terus-menerus, termasuk kampanye besok itu juga mesti hanya ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang nanti di lapangan juga sangat dinamis sekali. Kemudian pemungutan dan perhitungan suara tadi ini betul-betul menjadi bagian-bagian yang terus-menerus kita identifikasikan agar nanti inventarisasi masalah itu bisa terjawab. Jadi setiap kita evaluasi di tingkat kabupaten internal sampai nanti kita sampaikan provinsi sampai RI itu mesti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengakumulasikan permasalahan-permasalahan, tetapi dinamika di Indonesia kan luar biasa, selain wilayahnya juga luas, dinamika kemajmukan juga luar biasa, partainya juga banyak begitu. Nah, KPU harus sabar untuk melayani dengan baik pada peserta pemilu. Tapi konsep dan desain bagaimana kita agar tidak terjadi banyak masalah, insya Allah itu menjadi bagian-bagian yang termasuk bagian. Jadi di KPU ada 5 divisi, masing-masing divisi mesti akan melakukan inventarisasi permasalahan. Jadi fokusnya misalnya Pak Ketua itu di keuangan umum dan logistik, beliau juga akan melakukan inventarisasi permasalahan dan itu akan menjadi pembahasan yang detail sampai kabupaten inventarisasi sampai RI juga. Seperti saya misalnya di hukum dan pengawasan internal juga sama dan yang lainnya, dan dinamika itu akan selalu kita lakukan pencermatan dan bagaimana membuat solusi-solusi yang baik sepanjang masih taat terhadap peraturan yang ada. Gitu. Baik. Ini juga ada pertanyaan dari pendengar satu lagi nih Pak. Saya juga tertarik nih sama pertanyaan Mas Rizky di Karangmalang. Selamat malam Mbak Gian dan Bapak-Bapak narasumber. Dengan adanya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, apakah tidak mengakibatkan tahapan penyelenggaraan konsentrasi penyelenggara terpecah? Nah, langkah apa yang diambil KPU untuk mengatasi hal tersebut? Nah, dengan adanya pemilu dan pemilihan serentak 2004 ini maksudnya, gimana Pak? Apakah tidak mengakibatkan tahapan penyelenggaraan ini memecah konsentrasi gitu maksudnya Mas Rizky ini? Bagaimana Pak tanggapannya ini? Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya Mas Rizky dari Karangmalang ya. Begini, banyak hal yang harus kita letakkan dari dasar. Pertama, bahwa pemilu kita ini sudah didesain bahwa tahun 2024 itu adalah akan diserentakkan. Artinya pada tahun yang sama ada pemilihan 5 pilihan yang tadi sudah diulas banyak, dan disusul dengan adanya pemilihan serentak yang di situ akan ada memilih bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Sederhananya besok di akhir tahun 2024 itu kita orang Sragen di awal tahun, selambat-lambatnya pertengahan tahun 2024 itu pasti akan memilih presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten Sragen. Itu memang dipastikan karena memang sudah diputuskan melalui undang-undang. Di antaranya tadi di awal sebagai dasar kita menyelenggarakan yaitu di Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu sudah mutlak. Hingga detik ini tidak pernah ada revisi undang-undang itu. Betul. Sementara tentang pemilihan atau katakanlah diringkas sederhana namanya pilkada. Itu nanti sudah
tertuang langsung di Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa pemilihan serentak itu dilaksanakan di bulan November. Di bulan November. Jelas. Maka tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky benar ya. Ini pemilu selesainya kapan, pilihan presiden. Padahal nanti orang Sragen harus memilih Bupati Sragen dan memilih Gubernur Jawa Tengah. Nah, gini, jawaban kita bahwa satu, desain pemilu sudah dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan, artinya di tingkat pusat. Artinya plus minusnya kita harus yakin bahwa itu pasti sudah dipertimbangkan, sudah dikaji dari sekian banyak aspek dan pandangan. Nah, saya menguatkan diri saya dan seluruh penyelenggara dan masyarakat, kita yakin saja bahwa apa yang sudah diputuskan oleh KPU Republik Indonesia yang mestinya tidak lupa berkoordinasi dengan pemerintah, dengan DPR, dengan para penyelenggara lain, baik itu Bawaslu maupun DKPP, kita harus optimis bahwa apa yang dirancang oleh KPU itu akan bisa kita laksanakan. Sekali lagi, kita tidak berjuang sendiri, KPU tidak melaksanakan tugas sendiri tanpa ada bantuan seluruh elemen masyarakat, seluruh bangsa ini. Sekali lagi kita yakin, walaupun banyak keraguan di hati kita, banyak orang juga ragu-ragu ini nanti membayangkan gitu ya Pak ya. Peleknya apalagi kalau sampai dua istilahnya dua tahap ya. Nah nanti rampung gak ya? Rampung gak ya? Kita harus landaskan keyakinan dulu. Insya Allah rampung, intinya kita sebagai penyelenggara siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Itu saya kira keyakinan kita bersama. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi mungkin Mas Rizky membayangkan betapa repotnya gitu ya Pak ya. Luar biasa Mas Rizky, terima kasih. Mudah-mudahan nanti pemilu dan pemilihan serentak di 2024 berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Baik, kemudian selain beberapa permasalahan yang mungkin timbul Pak, mungkin kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini kan belum berakhir ya Pak ya. Apakah ada kemungkinan Pak bahwa permasalahan pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu permasalahan penyelenggaraan pemilu di 2024 nanti Pak? Terima kasih Mbak Dian. Jadi begini, jadi sampai saat ini memang status COVID-19 atau berkembangnya varian yang lain kan memang kita mengikuti kita mengikuti keputusan dan kebijakan dari pemerintah, termasuk juga dari dunia mestinya posisi ini. Tapi yang jelas bahwa situasi menjaga atau antisipasi terkait dengan posisi di saat pemilu dan pemilihan itu masih ada pandemi, dari struktur anggaran pun kita sudah nyusun. Jadi kalau dengan ada pandemi dan tidak pandemi itu sudah ada skenario-nya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan implementasinya itu kita sudah punya dasar hukum yang kuat. Dulu di Pilkada itu ada PKPU nomor 6 dan PKPU 10 itu menjabarkan terkait dengan seluruh prosesi kegiatan kepemiluan itu diatur di situ. Mestinya nanti akan lebih legit lagi ditambahi terkait dengan untuk kegiatan tahun 2024 yang pemilunya. Kalau kemarin kan implementasinya kan untuk pilkada. Tapi alhamdulillah dengan situasi itu dan ada komitmen dari semua pihak, baik dari penyelenggara, pemilih, kemudian dari masyarakat, ya semuanya komitmen terhadap proses itu. Sampai kemarin itu misalnya debat publik gitu kan, penyampaian visi misi bupati itu juga hanya bupati berdua dengan calon wakil bupati begitu, kemudian hanya didampingi 2 orang tim sukses dan KPU dan narasumber penanya itu hanya beberapa. Jadi di ruangan itu juga tidak menarik, tapi karena itu bagian dari kebijakan undang-undang diturunkan menjadi PKPU, kita harus taat betul dan alhamdulillah juga tidak terjadi klaster COVID. Yang jelas adalah bahwa
terkait dengan pengalaman kemarin seandainya, nah, kita berharap tidak ya, seandainya nanti terjadi situasi lagi seperti itu, mestinya proses-proses yang kemarin itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Dan alhamdulillah saat itu juga tidak mengurangi partisipasi masyarakat juga. Terbukti di Sragen juga 73,86% itu kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Pikiran umum juga mengatakan nanti masyarakat apa mau nyoblos dan sebagainya. Ada beberapa ahli yang mengatakan nanti terjadi mungkin 50% itu paling bagus dan sebagainya. Tapi situasinya kan ternyata beda karena memang komitmen dari penyelenggara untuk betul-betul melindungi hak pemilih dan penyelenggara itu luar biasa dan di backup dengan keuangan anggaran yang cukup sehingga situasi ini juga lebih baik. Tetapi terkait dengan besok bagaimana kita tetap komitmen terhadap proses-proses itu, ya kita nanti akan terjemahkan lagi PKPU 6 dan PKPU 10 itu di proses apapun yang ada, baik itu kepada penyelenggara, kemudian tim kampanye, kepada petugas penghubung, atau mungkin banyak stakeholder yang ada di situ, semuanya harus taat terhadap proses protokol kesehatan. Dan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Jadi ibaratnya pilkada kemarin itu menjadi miniatur prosesnya ke depan begitu. Nah, semoga nanti situasi itu permintaan kita mestinya jangan sampai pandemi muncul lagi. Yang kedua, mekanisme proses pembelajaran itu menjadi bagian yang nanti bisa menjadi komitmen semua pihak. Jadi baik penyelenggara, kemudian tim sukses, peserta pemilu, kemudian yang lainnya itu juga semuanya harus taat terhadap proses itu. Karena kalau salah satu nanti tidak taat dan tidak patuh terhadap proses itu juga akan menjadi masalah berikutnya. Begitu. Tapi terkait dengan pandemi semoga nanti di dunia ini sudah hilang ya Pak ya. Jangan kerasan-kerasan. Dan termasuk yang kemarin menjadi data penting kita di KPU RI itu jumlah penduduk yang sudah divaksin berapa. Karena itu nanti menjadi bagian mungkin syarat dari menjadi badan ad hoc begitu. Nanti itu menjadi bagian komitmen KPU dalam rangka menyelenggarakan pemilihan bahwa personel yang ada ini betul-betul harus sudah bahasanya ya clear terkait dengan penularan. Tetapi situasi dinamika yang ada di lapangan kesehatan kan tidak bisa kita jamin sepenuhnya begitu. Ya baik. Tak terasa ini sudah tapi sedikit Pak, ini saya tertarik dengan bagaimana nih cara meminimalisir agar penyelenggara pemilu dan pemilihan khususnya badan ad hoc agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan pidana pemilu. Mungkin sedikit saja Pak, ini bisa dijelaskan. Ternyata tak terasa nih ya Pak ya. Asik, mestinya 2 jam Mbak. Mestinya 2 jam kalau ngobrol itu ya Pak ya. Nah, ngobrol itu kalau 1 jam itu kurang ya Pak ternyata. Kopinya belum habis Mbak. Iya, kopinya belum habis. Baik, gimana nih Pak Minarsa atau Pak Suwarsono yang akan menjawab? Terima kasih Mbak. Istilah melanggar tidak melanggar itu kan ada ukurannya. Jadi kalau melanggar berarti ada undang-undang, ada peraturan, ada etika yang dilanggar. Jadi awalnya kalau di tingkat kabupaten mestinya adalah dari kami, jajaran KPU Kabupaten Sragen pertama, untuk bisa memastikan bahwa proses rekrutmen itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu rekrutmen PPK, PPS, kemudian KPPS, kita pastikan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, itu yang pertama. Yang kedua, adanya bimbingan-bimbingan teknis kami secara berjenjang akan kita tambahkan dalam rangka apa? Ya ingat, orang melanggar peraturan, orang salah itu kan penyebabnya tidak hanya satu, banyak. Mungkin tidak tahu, mungkin tidak sengaja. Nah, ini kan bisa kita toleransi. 1 tidak tahu, 2 sengaja. Kalau tidak tahu yang salah kan kita yang di atas. Nah, yang penting tidak satu ya. Disengaja. Boso Jawane jarak itu. Jarak. Nah, itu itulah jarak. Yang tetapi gini ya, namanya manusia Mbak, sebagai penutup kami. Kemarin di Pileg 2019 itu di pundak kami KPU Kabupaten Sragen sampai KPPS itu melibatkan 2.271 personil. Itu bukan jumlah yang sedikit. Sekali lagi, 1 dari mereka berbuat salah,
entah itu sengaja, lupa, tidak tahu dan sebagainya. Walaupun seperti itu, tetap itu menjadi bentuk pelanggaran yang harus kita pertanggungjawabkan. Betul. Itu sebagai kesimpulan kita. Iya. Terima kasih. Iya, mungkin Pak Suarsono ada closing statement, silakan. Nggih, menembahi Pak Min tadi terkait dengan proses rekrutmen badan ad hoc ini penting ya, penting sekali. Pertama memang sumber daya manusia kita itu terbatasnya karena ada peraturan masa maksimal 2 periode tidak boleh. Kemudian kalau kemarin juga ada pembatasan umur. Kemudian kebetulan kemarin juga aturan kalau yang sedang hamil nggak boleh. Kemudian tidak boleh suami istri penyelenggara. Kemudian juga tidak bagian dari pengurus partai atau tim sukses ini juga semakin limitnya semakin kecil karena kita nanti juga akan berebutan dengan Bawaslu juga. Bawaslu juga nanti ada Panwascam, ada pengawas tingkat desa, ada pengawas TPS. Belum nanti kita rebutan juga dengan para saksi. Saksi itu kadang-kala juga dinamis begitu kan. Kadang-kala ngitung-ngitung pengen jadi penyelenggara atau saksi ya. Ini juga jadi sesuatu yang elok juga. Tapi itu kan hak politik mereka. Tapi yang jelas gini, KPU terus bekerja sama dengan Bawaslu terkait dengan data-data agar nanti sumber data yang kita dapatkan akumulasi dari pendaftaran badan ad hoc itu juga bisa dicek and recheck oleh KPU, Bawaslu mohon maaf, dari tingkatan kabupaten, kecamatan sampai desa untuk dicek betul apakah orang tersebut itu tidak terlibat di dalam proses kepartean atau tim sukses dan sebagainya agar independennya itu betul-betul bisa diukur dengan baik begitu. Nah dari proses itu nanti rekam jejaknya juga akan dilihat, termasuk juga masukan-masukan dari masyarakat. Ini kita penting sekali. Jadi kalau kita rekrutmen tingkat kecamatan, PPS sampai KPPS semuanya boleh secara terbuka itu bisa melakukan pencermatan rekam jejaknya dan sebagainya. Agar tingkat independen, objektivitas dan adil untuk proses penyelenggaraan itu ada. Yang terakhir dari pertemuan malam ini adalah menurut kami ini media yang bagus. Jadi situasi yang kita sampaikan ini semoga nanti menjadi media, dan terima kasih sekali pada Radio Buana Asri Sragen yang telah memfasilitasi ini. Dinamika politik telah berkembang dan luar biasa, dan ini menjadi bagian-bagian yang harus terus kita bangun agar melek politik masyarakat, peserta pemilu dan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Sragen itu akan semakin baik untuk mendukung suksesnya pemilu dan pemilihan yang ada di Kabupaten Sragen tahun 2024. Semoga ke depan pandemi tidak ada, pemilunya lancar, terpilih pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi bagian kepercayaan rakyat untuk mensejahterakan Kabupaten Sragen. Saya kira itu yang terpenting dari saya. Baik, nanti mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa setiap Rabu malam ini ya. Amin. Kita bakal ngobrol bareng. Ya luar biasa sekali, dan terima kasih untuk Mitra Buana yang tadi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan terima kasih untuk Pak Minarso, Ketua KPU Kabupaten Sragen, kemudian juga untuk Pak Suarsono, terima kasih. Dan baik Mitra Buana, akhirnya yang sampai di sini saya Gian Rahmat Salihin menemani Anda dalam ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen. Tentunya mari dewasa dalam berdemokrasi menuju sukses pemilu dan pemilihan serentak 2024. Akhirnya saya Gian Rahmat Salihin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.